Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Rambela, inilah Bingkai Sumatera. Di Kota Medan ada sebuah gerakan bernama Sedekah Buah. Gerakan ini digagas oleh pemuda bernama Muhammad Satria. Sebagai tenaga kesehatan, ia mengumpulkan donasi dari teman-temannya untuk membeli buah segar yang kemudian dibagikan ke anak-anak di panti asuhan. Kita saksikan aksi peduli gerakan Sedekah Buah dalam liputan berikut. Ya, jadi harapan saya sebagai pendiri Sedekah Buah, harapan saya bagaimana anak-anak ini bisa mengkonsumsi buah setiap hari, terkhusus anak-anak yatim seperti ini. Karena ini tanggung jawab kita sebagai manusia, terlebih sebagai kaum muslimin seperti saya, dan tugas tenaga kesehatan juga, gitu kan. Tugas kita bersama juga seperti itu. Seperti inilah aktivitas Muhammad Satria setiap pagi di hari Jumat. Satria menaiki kendaraan motor miliknya menuju Pasar Induk Simpang Selayang, Medan Tuntungan. Tujuannya hanya untuk membeli buah. Namun buah-buahan ini bukan untuk konsumsi pribadinya. Ia akan salurkan buah segar ini kepada anak-anak di panti asuhan. Tepatnya pada bulan April 2020, Satria membentuk gerakan Sedekah Buah. Gerakan ini merupakan wujud kepeduliannya sebagai tenaga kesehatan. Awal pandemi COVID-19 tahun lalu, pria kelahiran 5 Agustus 1993 ini sempat dirumahkan dari rumah sakit tempat ia bekerja. Untuk mengoptimalkan waktu kosong yang ia punya, Satria mengajak teman-teman tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan donasi kepada panti asuhan dalam bentuk buah. Ya, jadi kebetulan memang saya dari tenaga kesehatan, Kak. Jadi melihat daripada stunting itu masih menjadi PR pekerjaan rumah untuk tenaga kesehatan, baik di seluruh dunia seperti itu. Jadi kita lihat memang sementara panti asuhan ini lebih resiko untuk terjadinya stunting itu lebih besar. Kenapa? Karena yang kita lihat faktanya di lapangan bahwa mereka ini ibaratnya tidak bisa memilih apa yang mereka konsumsi. Istilahnya mereka hanya menerima apa yang pemberian daripada orang, seperti itu. Sementara seperti buah dan sayur itu sangat penting untuk pertumbuhan mereka. Di usia-usia mereka yang masih membutuhkan itu semua, jadi mereka selayaknya kita sebagai tenaga kesehatan sudah semestinya harus peduli akan mereka. Terlebih lagi daripada keyakinan saya bahwa anak yatim itu merupakan perlu dilindungi, perlu diperhatikan, karena begitu besar manfaatnya untuk kita nantinya. Salah satu panti asuhan yang rutin mendapat donasi buah adalah Panti Asuhan Bumi Nusantara yang berada di Jalan Perjuangan nomor 47 Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal. Ada 33 anak yang tinggal di panti asuhan ini. Mereka bersekolah di tingkat SD hingga SMA. Linda Wati, selaku pendiri Panti Asuhan Bumi Nusantara, sangat bersyukur akan buah yang mereka terima setiap hari Jumat dari gerakan Sedekah Buah ini. Ya senang lah, bapak belum pulang pun anak-anak udah makan nih. Ya nikmatilah merasa buah ini gitu. Ya kami sudah lama semenjak kami buka panti, Bapak Satria lah membagi buah-buah untuk anak-anak nih. Ya kami terima kasih banyak sama Pak Satria telah membagi untuk anak-anak. Selain Panti Asuhan Bumi Nusantara, Panti Asuhan Almarhama yang berada di Jalan Garuda nomor 2, Sesi Kambing B, Medan Sunggal, juga rutin menerima donasi buah. Gerakan Sedekah Buah juga berkolaborasi dengan Aksata Pangan, food bank yang ada di Medan. Bersama-sama mereka mengadakan program bagi-bagi nutrisi yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi menariknya, Kak, kalau Sedekah Buah ini memang fokusnya kita itu kontinuitas. Jadi kalau kita berbicara gizi ini, jadi kita berbicara gizi ini berbicara pola sebenarnya. Nggak bisa kita bilang sekali udah kita kasih gitu kan. Jadi harapan saya bagaimana anak-anak ini, anak-anak di setiap panti asuhan bisa mengkonsumsi buah setiap hari.
Inilah hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mendukung pemenuhan nutrisi anak-anak panti asuhan. Satria berharap ke depan semakin banyak tenaga kesehatan maupun masyarakat yang ikut berdonasi, sehingga lebih banyak panti asuhan yang mendapat sedekah buah. Kesehatan mata anak-anak sekolah menjadi perhatian Bank Mestika di Medan. Bekerja sama dengan Sekolah Putra Bangsa Berbudi di Kabupaten Deli Serdang, lebih kurang 650 anak sekolah mendapatkan bantuan kacamata secara gratis. Berikut liputan selengkapnya. Semenjak banyak sekolah yang menghentikan aktivitas belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19, pengajaran berbasis online pun menjadi aktivitas normal yang harus dijalankan oleh para siswa. Pembelajaran secara daring ini tetap memiliki nilai plus dan minus. Satu di antara dampak yang harus dihadapi para siswa adalah kemungkinan menurunnya kesehatan mata. Kondisi ini membuat Bank Mestika di Medan berkolaborasi dengan Sekolah Putra Bangsa Berbudi di Kabupaten Deli Serdang mengadakan pemeriksaan mata serta pembuatan kacamata gratis bagi para siswa. Jadi kita tidak hanya menjalankan kegiatan bisnis, tapi juga wajib memperhatikan sekeliling kita, baik itu lingkungan, sosial masyarakat, pendidikan, juga kesehatan. Jadi untuk kegiatan ini kita merangkum pendidikan dengan kesehatan. Anak-anaknya bisa belajar baik, kesehatan matanya juga terjaga. Ada sekitar 800 anak yang mendapat pemeriksaan mata dan 650 anak yang mendapat kacamata gratis. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan seperti mengatur jarak kursi antrian dan membagi gelombang pemeriksaan menjadi 4 hari untuk mencegah terjadinya kerumunan. Vanessa adalah salah satu siswi Sekolah Putra Bangsa Berbudi yang mengikuti pemeriksaan mata dan program kacamata gratis ini. Setahun belakangan, ia merasa tidak nyaman menggunakan kacamata. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya kurang baik, yaitu -4 untuk kedua matanya. Kedepannya, setelah mendapat bantuan kacamata gratis, Vanessa akan menjaga matanya lebih baik dengan mengenakan kacamata saat belajar dan berkegiatan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada pihak yang telah menyediakan program seperti ini dan juga telah menyediakan kacamata gratis untuk kami. Chairudin Kuslan, Ketua Yayasan Pendidikan Putra Bangsa Berbudi, menyambut baik kerjasama yang terjalin antara Bank Mestika dengan sekolahnya. Ia berharap bantuan kacamata gratis ini dapat membantu murid sekolahnya dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan sehari-hari. Sekolah ini memang sebuah sekolah sosial, ya, sekolah sosial murni sosial. Nah, tentu sangat senang jika ada dari Bank Mestika, ada CSR yang bisa ikut sama-sama memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi mudah-mudahan Jalan Jodoh ini bisa berlanjut sampai ke depannya. Tidak hanya melakukan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis kepada anak sekolah, Bank Mestika juga melakukan kegiatan CSR lainnya. Seperti renovasi infrastruktur sekolah Yayasan Khadijah di Tanjung Morawa, bantuan kepada sejumlah panti asuhan yang ada di Kota Medan, bantuan dana APD kepada RSU Bina Kasih, bantuan sembako untuk warga terdampak COVID yang bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci, hingga bantuan perawatan dan pengobatan korban kebakaran bekerja sama dengan Rotary Club. Harapan kita semoga masyarakat dapat bahagia karena sedikit, mungkin tidak banyak yang dapat diberikan perusahaan, tapi dapat membantu meringankan sehingga dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Memberi semampu dan seikhlas kita adalah bentuk cinta kasih kepada sesama. Terlebih di masa-masa sulit seperti pandemi seperti ini,
Sumbangsi sekecil apapun sangat berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga aliran cinta kasih yang jernih ini terus mengalir jauh ke depannya. Di dunia terdapat 31 jenis Rafflesia dan 15 diantaranya ada di Indonesia. Khususnya di Bengkulu sendiri memiliki 5 jenis Rafflesia, pemirsa. Sayangnya keberadaan puspa langka ini kian mengkhawatirkan. Lalu apa upaya untuk mempertahankan puspa langka Rafflesia? Berikut liputannya untuk Anda. Bengkulu termasuk provinsi yang cukup banyak memiliki hutan lindung dan hutan konservasi. Keberadaannya menjadi sangat penting dalam konteks melindungi keanekaragaman hayati. Hutan Bengkulu memiliki iklim mikro yang baik, curah hujan dan kelembaban tinggi, sehingga menjadi surga bagi flora endemik tumbuh di daerah ini. Potensi ini akhirnya mengundang Padma raksasa Rafflesia tumbuh di hutan-hutan Bengkulu dan menjadikan Bengkulu populer dengan sebutan Bumi Rafflesia. Indonesia, khususnya Bengkulu, haruslah berbangga hati memiliki sosok Agus Susatia. Ia adalah orang yang sudah berjuang meneliti Rafflesia selama hampir 20 tahun. Ia adalah penemu Rafflesia endemik khas Bengkulu yang berjenis Rafflesia bengkuluensis dan kememuensis, serta Rafflesia lawangensis di Sumatera Utara. Sumbangan yang telah ia berikan ini membawanya menjadi salah satu sosok peneliti Rafflesia paling berpengaruh di Indonesia. Jadi fauna itu jauh lebih dalam tanda kutip seksi ya daripada flora ya. Kita bicara tentang gajah, kita bicara tentang badak, harimau, itu dana kan banyak. Tapi kalau kita bicara tumbuhan, mereka masih second. Walaupun begitu, tahun 2015 itu ada namanya rencana SRAK ya, strategi rencana aksi konservasi untuk Rafflesia dan Amorphophallus, bunga bangkai. Di dalam itu udah banyak. Ada mulai dari bagaimana mengkonservasi dari A sampai Z ya. Bisa dibilang Indonesia adalah negara yang paling banyak memiliki spesies Rafflesia. Namun penelitiannya masih sangat sedikit dilakukan, berbanding terbalik dengan negara lainnya. Di laboratoriumnya ini, Agus menghabiskan waktu meneliti bunga Rafflesia. Ini adalah spesimen Rafflesia yang ia bawa dari Sumatera Barat. Analisis DNA untuk menentukan taksonomi jenis Rafflesia belum banyak dilakukan di Indonesia. Maka untuk menentukan jenis masih berpatokan pada karakter dan bentuk morfologi bunga, yakni meliputi ukuran bunga, jumlah prosesi, lebar bukaan diafragma, pola dan ukuran bercak bunga, pola jendela, jumlah anter, serta tipe maupun sebaran rementa. Famili Rafflesia Ceae muncul pertama kali dari Indonesia, khususnya Bengkulu. Deskripsi jenis pertama Rafflesia arnoldi pada tahun 1821, spesimennya berasal dari Bengkulu Selatan. Sejak saat itu bermunculan jenis baru dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia, Thailand Selatan, dan Filipina. Dari total 14 spesies Rafflesia di Indonesia, 5 diantaranya tumbuh di Bengkulu. Meliputi Rafflesia bengkuluensis, gadutensis, kememuensis, arnoldi, dan hasselti. Hutan lindung Bovenlais, Bengkulu Utara ini adalah salah satu hutan habitat Rafflesia. Ancaman punahnya Rafflesia banyak disebabkan karena aktivitas perambahan hutan, perburuan satwa penyerbuk Rafflesia, dan rendahnya upaya pelestarian masyarakat. Meski demikian, muncul satu harapan baru dari kalangan pemuda Bengkulu. Saat ini ada 3 komunitas peduli puspa langka atau KPPL di Bengkulu, yakni KPPL Provinsi, KPPL Padangguci, dan KPPL BU. Kali ini kita dipertemukan dengan komunitas puspa langka Bengkulu Utara, KPPL BU, yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Gerakan ini punya misi membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberadaan Rafflesia. Faktor alam dan ancaman dari ini Bang, karena tumbuhnya itu meranti merah. Sekarang kan pembalakan dia dengan jumlah
hutan yang semakin kecil, otomatis habitat Rafflesia semakin kecil juga. Aslinya Rafflesia itu kan memang endemiknya 5 kelopaknya. Kami pernah mendapati kelopak 6 sampai kelopak 7 terakhir kemarin di Bengkulu Selatan. Kelopak 7. Tapi kalau di habitat kita Kemumoensis malah 2 kali kelopak 6. Tapi sekarang lagi nggak, ibaratnya nggak laki ya, nggak beruntung, Mas nggak bisa ngelihat yang Kemumoensis. Ada 2 jenis Rafflesia yang tumbuh di hutan Bovenlais ini, yakni jenis Gadutensis dan Kemumoensis. Nama Rafflesia gadutensis diambil berdasarkan tipe lokalitas di mana herbarium spesimen dikumpulkan, yaitu Ulu Gadut, Padang, Sumatera Barat. Rafflesia gadutensis merupakan salah satu jenis yang sebaran geografisnya terbatas. Bunga Rafflesia bukan bunga bangkai. Ia adalah puspa terbesar di dunia, bunga nasional kebanggaan tanah air. Isu berkurangnya populasi yang mengancam flora endemik harusnya mendapat porsi perhatian yang sama pula dengan keseriusan menanggulangi penurunan populasi fauna. Sebab keduanya adalah harta bagi keanekaragaman hayati di bumi pertiwi. Di Kota Medan, ada sebuah tempat yang menjadi pusat magang dan praktik gratis bagi anak-anak sekolah menengah kejuruan dan menengah atas bernama SAE Academy atau yang lebih dikenal dengan tempat pklmedan.com. Di sini, anak-anak magang diajarkan untuk bertransformasi ke dunia digital. Selain menjadi tempat magang, tempat ini juga membangun ekosistem bisnis bersama pelaku usaha dan edukasi masyarakat. Sugianto, seorang ahli digital marketing muda asal Kota Medan, mendirikan sebuah pusat magang atau praktik kerja lapangan gratis bernama SAE Academy atau yang lebih dikenal dengan tempat pklmedan.com. Hal ini berawal dari keprihatinannya terhadap para siswa sekolah, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan, yang sedang menjalani masa praktik kerja lapangan namun kurang diayomi oleh pihak instansi atau lembaga tempat mereka bernaung. Tempat ini juga ia dirikan agar bisa membantu dan menciptakan SDM yang unggul dengan kompetensi digital marketing. Kenapa saya memilih membuat tempat magang ini? Satu, wujud kontribusi saya sebagai putra bangsa kepada saudara sendiri, ya, kepada generasi sekarang, dan kebetulan juga saya seorang akademisi, seorang dosen, saya mempunyai tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk bagaimana ini generasi kita ke depan supaya mampu bersaing dengan kompetensi yang saya miliki. Kebetulan karena saya memiliki kompetensi digital marketing, itu saat ini sangat dibutuhkan sekali di dunia usaha dan industri. Ya, karena apa? Ilmu terapan digital marketing ini tidak didapatkan di sekolah, tidak didapatkan di kampus, tapi di tempat PKL inilah mereka akan saya latih mendapatkan ilmu terapan, memiliki kompetensi yang unggul yang siap bersaing di kemudian hari. Gitu. Tempat pklmedan.com berlokasi di Jalan Bungarinte Raya Medan Tuntungan, Kota Medan. Di sebuah rumah yang disulap seperti kantor inilah, siswa sekolah dan mahasiswa selaku peserta didik melakukan praktik kerja lapangan. Di sini, mereka dibimbing sesuai dengan jurusan masing-masing, tentunya berbasis digital. Seperti belajar desain, foto produk, membuat konten, pemasaran, dan lainnya. Setelah itu mereka pun mengerjakan tugasnya sesuai dengan bidang yang telah diajarkan. Biasanya, mereka membantu membuat desain dan membuat konten produk yang diproduksi oleh tempat pklmedan.com. Seperti produk parfum untuk sepatu ini pemirsa. Kemudian, mereka jugalah yang membantu memasarkannya. Hasil penjualan dari produk inilah yang digunakan untuk biaya operasional tempat pklmedan.com. Uniknya, sebelum memulai kegiatan magang, biasanya para peserta didik diajak sholat duha dan mengaji. Hal ini dilakukan karena Sugianto ingin para peserta didik ini juga memiliki jiwa spiritual yang baik. Berdiri di awal tahun 2021,
Tempat PKLmedan.com mulanya hanya menerima siswa sekolah dan mahasiswa dari sekitar Medan saja. Namun kini semakin berkembang. Peminatnya bahkan berasal dari Pulau Jawa. Banyaknya peminat dikarenakan bukti kerja nyata dari para peserta didik sebelumnya. Salah satunya Emia Yolanda Borukaban, seorang siswi jurusan multimedia dari salah satu SMK di Kota Medan ini, mengaku sangat senang dan bersyukur bisa magang dan praktik di sini. Menurutnya, tempat PKLmedan.com merupakan tempat yang sangat tepat untuk melakukan praktik kerja lapangan. Karena di sini peserta didik benar-benar dibimbing untuk menjadi tenaga profesional dan mental wirausaha. Saya mendapatkan hal baru di sini. Contohnya seperti digital marketing kan itu bikin website, bikin produk-produk, ngupload buat desain produk yang bagus gitu. Jadi di sini saya lebih terlatih dengan skill saya di jurusan multimedia juga. Jadi pas sekali di sini tempat PKL. Tidak hanya sebagai tempat magang, di sini juga menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk belajar mengembangkan bisnis mereka. Para pelaku UMKM juga diajarkan desain, foto produk, membuat konten, pemasaran, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar bisnis mereka semakin maju sesuai perkembangan teknologi saat ini. UMKM, kenapa saya concern di UMKM? UMKM saat ini memang perlu pendampingan yang cukup serius. Ya, karena apa? Mereka tidak bisa membuka toko atau warungnya atau kedainya atau produknya itu dipajang di tokonya. Ya, kenapa? Karena kondisi harus tutup, ya kan? Nah, dengan saya melatih mereka, melatih digital marketing, bagaimana produknya mereka itu ditemukan di sosial media, di mesin pencari, ya. Itulah strategi promosi yang saat ini sangat efektif diterapkan oleh para UMKM, mengingat perilaku konsumen di era sekarang itu sudah berubah. Kehadiran tempat PKLmedan.com diharapkan dapat membantu dan menjawab tantangan global saat ini. SDM yang unggul dengan kompetensi digital marketing diharapkan bisa menjadi prospek profesi di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.